Selamat pagi, Rahayu saudaraku semua. Sekarang saya ada di situs Joko Dolok. Ya, situs Joko Dolok yang rame pengunjung-pengunjungnya. Ya. Sini nggih, sambil bercerita. Yang jelas bukan cerita cinta. Tuh, ini ada helmnya siapa ini? Wah, merusak pemandangan aja. Sudah ya. Baru kali ini saya bikin konten di Petilasan. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang paling ditakutkan sama sebagian besar Kadang Putra Romo, apa yang dimaksud dengan hukum belok. Pasti kadang-kadang sepuh Putra Romo, kadang nom pun juga sering dengar kalimat itu ya, hukum belok. Hukum belok itu gimana sih Pak? Ya, bukan dipakai guyonan ya, hukum yang dibelok-belokkan gitu enggak ya. Sebagian Kadang Putra itu bilang ya, hukum belok ya, itu sesuatu yang dijalankan sama putra kekudanganipun Romo, tapi tidak sesuai dengan apa yang dijalurkan. Pasti paham ya? Bahasanya gampang dimengerti kok, nggak pada sabdo peteng ya. Jadi maksudnya itu Romo ngajarkan begini, tapi sama si Putro ini tadi diwenggok-enggok nggak karuan gitu loh ya. Dan hukum belok itu kebanyakan sifatnya itu kewoworan ya. Sifatnya itu kewoworan, maksudnya kecampur-campur. Lah itu loh hukum belok itu terjadi. Sepanjang jenengan ini nggak mencampur adukkan ajaranipun Romo sama ajaran yang lain, ya nggak mungkin jenengan kena hukum belok ya. Pelaku kunci itu ya wes seperti itu. Taruh sini ya, baca kunci, paweling ya, asmo mijil sama singkir, sudah itu. Terus nanti hukum-hukumnya ya seperti apa yang diajarkan sama Kanjeng Romo, yang jenengan pahami dari kadang-kadang sepuh jenengan. Ya sesuaikan aja dengan itu. Jadi jangan dicampur aduk dengan ajaran-ajaran yang lain. Nah, kalau jenengan sudah mencampur adukkan ajaran-ajaran yang lain, ya nanti hukum belok itu terjadi. Jadi hukum belok itu bukan kayak omongannya ibu itu, bukan. Apa mbak ya itu? Nanti kalau nggak ikut Putra Romo pusat, katanya itu bukan Putra Romo yang sebenarnya dan itu kena hukum belok. Lah itu yang nggak bener ya. Karena sampai sekarang saya nggak percaya dengan adanya Putra Romo pusat, Putra Romo sempalan, Putra Romo abal-abal, itu saya nggak percaya. Karena kadang sepuh itu banyak, semuanya itu punya pangola, punya pangerenggo, punya pangerso, kiambak ya. Jangan, nggih monggo Mas ya. Jadi jangan jenengan bikin aturan sendiri, malah jenengan yang saya pikir kena hukum belok. Ya. Karena apa ya, jenengan
ngarang cerita yang aneh-aneh begitu itu ya. Pokoknya yang nggak nurut dengan jenengan, yang nggak merasa satu arah dengan jenengan, terus jenengan bilang itu bukan Putra Romo yang sebenarnya, itu Putra Romo yang terbelok-belok lah. Ini sudah dogma dan doktrin masuk ya. Bukan kayak gitu, hukum belok itu nggak kayak gitu. Hukum belok itu intinya apa sih? Apa yang sudah diterima sama Kanjeng Romo waktu mijil, yaitu Wahyu Eko Buwono itu ya, yang isinya Wahyu Ponco Goib ya, Wahyu Ponco Agung dan Ponco Laku ya. Jangan nggak paham tuh, kalau nggak paham nanti telepon aja tak kasih hashtag ya. Kok Ponco Gawe Ponco Agung yang kayak gimana Pak di Ponco Laku nanti tak jelaskan kalau jenengan telepon. Kalau di sini nggak usah, itu sinengkeran wingit saya. Jangan jenengan bilang itu kena hukum belok, jenengan kacau gitu loh, kurang cerdas jenengan. Kurang cerdas berarti goblok ya Pak De? Ya mungkin, saya bilangnya kurang cerdas, nggak bilang goblok. Nanti kalau saya bilang goblok dipikir ekstrim. Iya. Jenengan kurang cerdas. Ya itu terus jenengan campur aduk nggak karuan, jenengan enggok-enggok no nggak karuan, ya itu jenengan kena hukum belok. Katanya kalau kena hukum belok itu kesiksa 7 turunan Pak De. 7 turunan yang kayak gimana sih Pak De? Nah ini loh. Jenengan sendiri aja kadang-kala juga nggak ngerti hukum 7 turunan itu yang kayak gimana gitu loh. 7 turunan itu siapa saja, apa saja yang dimaksud 7 turunan itu yang mana gitu. Jangan ngaco ya, masa orang menjalankan wahyunya Romo salah sedikit kok sampai anak putu turun boyo tangga wareng disekso itu ya gak mungkin kayak begitu. Bukan itu maksudnya 7 turunan itu. Jenengan nggak paham. Tapi jenengan ngomong terus habis itu kalau ngomong sambil maki-maki metidi gitu ya, kalau keliru gitu loh. Yeah. Ini nggak ada bedanya dengan konten saya yang tempo hari itu, cuma kan nggak menyebutkan tentang hukum belok. Ya, ada 2 ya saudara. Yang saya dapat dari Romo itu ada 2. Nah kayak gini katanya ngarang cerita, catatane Romo kak koyok ngono lah, ini kan gendeng gitu loh. Iya. Ada 2 sama apa? Hukum belok dengan hukum balik. Lek hukum belok itu masih bisa diluruskan, yang parah itu kalau sudah kena hukum balik. Loh memang hukum balik ya apa Pak De? Ya mungkin karena jenengan merasa selama ini saya menjalankan wahyunya Kanjeng Romo, saya sebagai seorang putra Romo, saya laku kunci tapi uripku kok tambah suwe tambah gak karuan. Wis koyo iki ilmu gak bener, aku tak golek ilmu liyane lah, ini kena hukum balik jenengan. Akhirnya apa? Wis gak kunci-kuncian, gak taek-taekan, wis gak romo-romoan. Terus aku tak merok alirane Romo sing iki ae. Apa aku nglakoni kunci uripku tambah sekarat ya. Tambah suwe gak tambah enak. Nah ini jenengan akhirnya nggak kena hukum belok lagi, sudah masuk ke hukum balik itu. Orang Jawa ngarani konus menggok dalan, nganu konus balik dalan, duduk menggok dalan. Kalau jalanmu masih menggok-menggok mungkin masih bisa diluruskan, kalau jenengan masih bisa disadarkan ya. Tapi lek kena hukum balik, ya ini kamu nggak percaya meneh, mbek ajarane Romo iki gak percaya meneh. Wis ajaran kleru, ajaran nyasar iki. Mending aku balik nang ngene ajarane wong agama-agama iku ae. Wis gak ngetutno ajaran sing enggak. Terus jenengan nanggep ajarane Roma ajaran sing enggak. Akhirnya wis gak kunci-kuncian, gak paweling-pawelingan, gak romo-romoan. Wis gak paing-paingan. Lah. Ini jenengan kena hukum belok. Enggak, kena hukum balik jenengan. Berarti kon wis matu teko dalane Romo. Kon menggok aja kena dikencengno. Gak usah khawatir karo hukum belok ya. Rokokan dulu ya, kalau nggak rokokan kan nggak enak ya. Seperti itu gitu ya. Jadi inti dari anunya Pak D itu apa? Ya itu tadi, jenengan ya jangan sampai berlaku kewawora ya. Jenengan jangan kena tembung manis, omongan cantik, angin surga. Oh mantra ini bisa pakai gini, oh ayat ini bisa pakai. Terus jenengan campur adukkan antara ya, wahyunya Romo ini tadi, kunci paweling, jelas molan singkir ini, terus jenengan campur-campur dengan mantra yang lain ya.
jenengan enggok-enggokno nang ngene dalan sing gak karu-karuan. Ya. Dan jenengan kena hukum belok itu tadi pasti jenengan akan tersiksa. Dan tersiksanya pasti 7 turunan ke dalam. Ya, tak bukakan itu aja ya, biar jenengan gak penasaran. Akhirnya kesekso rogomu, kesekso pikiranmu, kesekso rasa jatimu, ya, kesekso asmu sejatine uripmu. Ya wis papat iku engko sing liyane golek ana dhewe ya. Itu yang dimaksud kesekso 7 turunan. Ya. Gak kok kesekso anakmu, putumu, buyutmu, tangga warengmu. Wah, omongane wong keplek. Gak ngerti gak usah ngomong. Wong gak ngerti kok ngomong. Tambah garakno wong bingung. Ya jelas loh. Iya. Ya jelas ya Pak De ya. Ya logika ya Pak De ya. Lek aku salah dalan ya mesti kesekso batinku Pak De. Iya. Coba koyo kon nglakoni barang gak bener. Maling, korupsi, dodolan ganja, isok tenang. Jiwamu isok tenang, pikiranmu gak was-was terus. Rasa jatimu gak bingung terus. Lah itu loh maksudnya. Kok anak putumu, buyutmu sing durung lahir barang iku kecandak kecangking kaya omongemu iku. Tapi omong ya. Yesus. Repot kamu itu. Kayak gitu. Makanya belajar itu pakai kesadaran, pakai akal pikiran, nalar logika yang benar. Iya. Dilimbang-limbang juga dengan rasa jati, rasa pangrasa itu tadi. Apa sih maksudnya omongan itu? Apa sih maksudnya catatan itu? Gitu loh. Nah kalau jenengan nggak mampu ya tanya sama kadang sepuh. Kadang sepuh sing wis ngerti dalane, duduk kadang sepuh sing kakean ceritane. Wong kadang sepuhmu lho kakean cerita kok. Durung karuan nek ketemu dalane. Tapi lek ngomong koyo wong yo-yo. Ya itu. Ya. Jangan sampai kena hukum belok. Kamu pasti tersiksa. Bener iku omongan itu gak bojo. Ya apa nek hukum ngakoni hukum belok kok gak kesiksa. Lah wong sing mbak lakoni ku mang barang sing kleru. Ya. Sesuatu yang harusnya itu arahnya ke barat malah mbak dadekno nang barat daya. Arahe nang ngene timur mbak dadekno nang timur laut. Ya jenengan nyasar-nyasar ya. Akhirnya gak ketemu apa sing mbak goleki. Kon gak iso ngrasakno apa sing mbak idam-idamno sing mbak nanti-nantikan itu nggak akan bisa kamu rasakan. Ya wong kamu salah dalane, menggok-menggok gak karuan, gitu loh. Bukan kayak gitu. Iya kan? Sebenarnya itu nyata, tapi lebih celaka lagi. Yang tadi kalau jenengan sampai kena hukum balik, ya. Saya nggak ngerti. Ya. Nggak ngerti gimana Pak De ya, kayak jenengan kan nggak ngerti orang ini kenapa ya Pak De ya. Padahal di Putro itu sudah lebih loh Pak De, dari 15 tahun, sudah lebih dari 10 tahun. Intinya sudah lama loh Pak De. Kok bisa sekarang sama ajarannya Romo bencinya setengah mati Pak De gitu. Yang katanya ajarannya Romo itu begini, begitu, begini, begono. Ya. Nggak karu-karuan Pak De. Lah terus siapa? Ya sekarang ikut ajarannya orang lain Pak De. Ya. Ajarannya ini, ajaran itu, katanya balik nang ngene ajarannya wong agama-agama itu ya sudah terserah. Ya. Coba nanti dia disuruh ngerasakan. Ya. Nah sekarang kalau jenengan tanya Pak De, bukankah jalan kebenaran itu banyak? Kenapa orang yang sudah menjalankan wahyunya Romo, kemudian dia berbalik ya Pak De ya, bukan berbelok ya. Omongannya Pak De tadi kan berbalik. Wis sudah nggak usah romo-romoan, gak katik kunci-kuncian. Kenapa kok bisa tersiksa, Pak? Bukankah di luar sana itu jalan kebenaran itu juga banyak. Sirotol Mustaqim itu juga banyak. Jalan Panembaing Jati, jalan kasucian, Lampalaku Manungkat Suci juga banyak. Ya kenapa bisa tersiksa ya Pak Dela? Gini loh, dan sama halnya dengan orang, mohon maaf ya, saya lemparkan ke kiri ke kanan ya. Sama halnya dengan orang-orang Islam.
Jenengan kalau sudah masuk Islam terus jenengan masuk ke agamanya orang lain, mungkin jenengan berpikir bahwa agama ini ya belum tentu salah. Masa agama yang benar cuma Islam? Iya, memang benar. Jenengan bisa ngomong begitu. Tapi dengan jenengan keluar dari agama Islam, jenengan murtad enggak? Sama ajaran Islam ini disebut kafir enggak? Nah, ini loh, ya semacam itu loh. Sama jenengan habis dari Kristen terus jadi mu'alaf lah. Jenengan kena hukum enggak dengan ajaran agama Kristen? Kena toh? Apa mereka bilang? Jenengan ini akan menjadi domba yang hilang. Karena jenengan sudah lari dari sang gembala hidup. Nah, setelah itu jenengan pasti akan diancam dengan akar racun. Tanya sama saudara jenengan yang Kristen, ada kalimat itu. Awas, kena akar racun ya. Jenengan sudah enak-enak percaya dengan Tuhan Yesus, sekarang mu'alaf. Gak percaya lagi dengan ketuhanannya Yesus. Ya, kamu kayak domba yang hilang. Kamu keluar lari dari gembala hidupmu. Akhirnya nggak tahu sekarang siapa gembalamu. Nah, ini keyakinannya mereka yang Kristiani, ya kan? Tanyakan kalau jenengan nggak percaya, bener nggak omongannya Pak Diakus ini? Sama dengan habis dari Islam terus lari ke Kristen, jenengan kafir, jenengan murtad. Jenengan diancam nggak akan dapatkan syafaatnya Rasulullah ya. Dan mungkin yang lebih ekstrim lagi, darah jenengan halal. Ya kan? Ya di Putra ya begitu. Kamu sudah ketemu ya sama asma sejatimu. Kamu sudah melakukan kunci. Ya. Asmamu wis dibuka. Kok sampai kon menggok dalan, wis gak romo-romoan, gak kunci-kuncian, malah kamu mempelajari ilmu lain. Ya. Kamu wis gak kadang-kadangan wis, gak wis. Mengaku wis gak putra romo meneh kok. Yang jenengan pasti kena dengan hukum balik itu. Dan jenengan nanti rasakan sendiri. Kenanya itu kena apa Pak D? Kena ajab apa kena karma atau kena hukuman? Ya nggak ngerti. Nanti jenengan rasakan sendiri. Dengan jenengan keluar dari wahyunya Kanjeng Romo itu, terus jenengan akhirnya ya apa gitu ya. Yang jenengan nanti rasakan sendiri, jenengan pikirkan sendiri gitu loh. Hukum beloknya itu, hukum baliknya itu nanti kayak gimana, hukumnya yang kayak gimana. Kalau beloknya, baliknya kan jenengan sudah jelas dari apa yang saya terangkan ini tadi. Iya kan? Mana Mas? Balik. Panggil aku teko rumah sakit. Oke. Iya, monggo rayu. Kadang-kadang Joko colok ya. Ya. Pahami itu nggih, saudaraku nggih. Pahami dengan baik ya. Jadi jenengan itu gak terus ngomong belok aja. Tapi jenengan gak ngerti apa yang dimaksud dengan hukum belok itu sendiri gitu. Selama jenengan berponco agung dan jenengan tahu ponco goib itu yang kayak gimana, jenengan gak mau tumindak ingkang luput, jenengan masih menggunakan kuasanya hidup jenengan masih berlaku wicaksono, iya kak? Iya, jenengan kak. Itu tadi ya, yang paling utama itu ya. Aduh toko tumindak ingkang luput, ya. Masih mau patrap semedi suci, ya. Jenengan juga sudah tahu asmon jenengan, yang jenengan nggak kena apa-apa. Kena hukum belok yang mana? Kena hukum belok pasti, karena nggak menurut orang kapribaden paguyuban yang di Jakarta yang pusat itu kan ya ini penyakit itu ini ya. Akhirnya dogma dan doktrin yang berjalan ya. Justru jenengan malah kena hukum belok kalau ngikutin orang yang kayak gitu. Lah hukum beloknya apa Pak? Ya kok nyala-nyalano kadangmu sing liyane. Ya apa gak kena hukum belok. Kadang-kadangmu putra sing liyane mbak anggap keliru gara-gara gak ngetutno wong Jakarta iku, men. Kamu pakai akalmu ya. Semasa Kanjeng Romo itu masih sugeng ya. Masih hidup ya. 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 Beliaunya ini kan didatangi orang banyak sih. Iya, coba lah jenengan pakai akal pikiran jenengan. Iya, jenengan masih waras. Berapa ribu orang yang datang ke situ, ya.
Berapa ribu orang yang datang ke situ. Orang yang berguru sama Kanjeng Romo loh, berapa ribu, berapa juta mungkin. Kamu pikir cuma mereka yang datangi Kanjeng Romo? Cuma mereka yang berguru kepada Kanjeng Romo? Yang lainnya itu enggak kan? Banyak kan? Lah, ya kalau sekarang terus jenengan klaim bawahnya kami yang mendapat mandat, mendapat dawuh, mendapat ini dan itu dan ini. Terus ya apa? Ya, gitu loh. Ya apa? Gitu loh. Nah terus dulu-dulu yang lain-lain ya, yang bersimpu, yang ngabdi sama Kanjeng Romo itu, yang dengarkan omongannya Kanjeng Romo, wejangannya Kanjeng Romo, bahkan ada yang diasmu sendiri sama Kanjeng Romo itu nggak sah semua. Kalau salah satu dari beliaunya itu sampai ngajari saya terus nggak sah gitu. Yang sah cuma yang di Jakarta itu, gitu. Apa gitu loh, pikiranmu itu ya apa gitu loh. Sekarang akhirnya apa? Kalau sudah seperti ini kan jenengan malu sendiri. Mau balik ke saya ya malu, mau ketemu sama kadang yang lainnya ya malu, ya kan? Iya kan? Akhirnya malu sendiri kan? Karena jenengan merasa sudah salah ngomong. Ya dari situ aja jenengan harusnya sadar. Iya bener ya Pak Dia. Yang ikut Kanjeng Romo kan banyak ya Pak Dia. Bukan cuma orang dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu loh tempatnya Romo dapat wahyu itu. Di Perak situ, di Prapat Kurung sama rumah Perak itu juga masih ada. Mak Romo sekarang itu kan pesariannya di sana, di Sanjiwan sana. Lah iya. Yang ikut kan banyak. Kok bisa jenengan ngeklaim? Kok bisa jenengan bisa begitu yakinnya bahwa yang dapat mandat itu cuma orang yang dari Kapribaden, yang dari Jakarta loh, kan repot gitu loh. Jadi kalau orang nggak ikut ini ya kena hukum belok Pak Dew, berarti ya nyasar gitu. Nggak benar semua putra romonya loh, aneh gitu loh. Masa hukum belok itu kayak begitu? Kan aneh toh, aneh nggak omongan yang kayak begitu? Sudah begitu ngomongnya katanya catatannya Romo seperti itu ya, dapat mandat dari ibu ini kan lo kan soro gitu wes soro itu wes soro langkahnya wong soro kan ya begitu langkahnya wong nyasar ya makanya kalau jenengan nggak begitu tahu ngomongnya itu agak direm gitu ditanya yang baik-baik gitu. Gak terus wong gak salah-salahno koyo ngono gitu. Saya sering dapat omongan kayak begitu tuh sering banget. Bukan saya yang dapat ya, saya dengar. Maksud saya dapat itu saya dengar tentang hukum belok itu tadi. Jenengan masih tahunya hukum belok kan? Sekarang tak tambah hukum balik. Nanti kalau saya ngomong begini, omongan karangannya Pak Dewi itu. Romo lu mek nulis hukum belok, kau no hukum balik lah keplek. Iya. Masa jenengan nggak bisa membedakan antara belok dan balik? Nah ini loh, pakai ini loh, belok dan balik, nggak bisa beda no. Nggak bisa keplek. Ini loh. Harusnya bisa gitu loh. Kalimatnya jelas kok, kalamuonya itu loh jelas kalau orang Islam bilang. Wong belok kok mbak podokno ambek balik. Ya. Nah kayak kamu ini akhirnya jadi balik, ya kan? Terus enak-enak ngikutin saya, akhirnya lari. Ya. Karena kemasukan omongan yang enggak, keracunan omongan yang bukan itu tadi. Kena omongan racun itu tadi. Jangan ya kalau jenengan punya pikiran wah Pak D itu gini enggak siapa sing khawatir kehilangan kamu itu enggak ono kamu lo nganu wake kadang ku wake kok kehilangan kono lho gak kira wedi aku
Cuma orang-orang yang seperti jenengan ini harus saya blok karena jangan sampai ngeracuni yang lain gitu loh. Kalau jenengan sampai ngeracuni yang lain kan kasihan yang lain gitu loh. Makanya dengan saya utarakan konten yang kayak begini supaya yang lain itu tadi ngerti. Oh, berarti yang keliru itu orang ini. Orang ini yang salah. Dia nggak ngerti tentang apa yang dimaksud dengan hukum belok dan hukum balik. Ya karena nggak ngertinya itu tadi akhirnya nyala-nyalakannya itu gampang banget. Nggih, gitu ya. Kadang enomku semua ya. Jenengan perhatikan baik-baik omongan itu, apalagi jenengan dekat sama saya ya. Jenengan tanyakan gitu ya. Kalau jenengan nggak paham tuh jenengan tanyakan. Ini apa sih Pak D? Maksudnya apa sih Pak D? Kok bisa kayak gini? Omongannya kok bisa kayak gini? Catatannya kok bisa kayak gini? Saya bingung memahaminya itu kayak gimana Pak D? Kalau menurut penalaran saya Pak D itu kayak begini. Kalau menurut Pak D bener nggak penalaran saya inilah? Kalau jenengan bisa timbang saran gitu kan, jenengan enak, bisa saya luruskan, bisa saya kasih pertimbangan. Tapi lek jenengan mus kawakam metawantang metiti ngomong daki-daki yakin kalau saya yang keliru lah, ini yang repot. Jenengan ketemu ini nanti kadang sepunya jenengan Pak tunjuk-tunjuk bapak ini keliru, mbak ini keliru lah ini. Loh banyak, saya itu punya teman yang sudah termasuk kadang sepuh, yang punya momongan kadang nom itu kadang ya seperti itu. Aku ya tahu Pak Didi ngono Pak Didi. Kulo nggih nate Pak Agus digitukan. Ya saya ya pernah Mas Agus dibegitukan. Ya sama kadang nom saya, karena dia keracunan omongannya orang dari Jember, keracunan omongannya orang dari Banyuwangi. Kadang sepuh yang dari Palembang, kadang sepuh yang dari ini ya. Ada yang cerita begitu. Bukan cuma saya. Ya saya ngomongnya kan cuma simpel aja. Wong namanya kadang sepuh ya, punya pangola, pangrengku dan pengereksok ya Mbak Kia, Mbak. Jadi ya wajar kalau kadang nomnya Mbak ini yang diramut sama Mbak ini terus keracunan omongannya kadang sepuh yang dari Jember, dari Banyuwangi, dari Palembang, dari Jombang, yang dari Bandung, dari Jakarta kayak orang ini. Terus akhirnya omongannya seperti itu. Ya itu yang saya sayangkan. Dia sudah ikut saya lama, kok malah percaya sama omongannya orang lain, kok malah nggak percaya sama omongannya saya. Ya sudah, berarti orang itu kan bukan wijin itu medi di tangan jenengan. Orang ini sampah, bangke, dibuang Mbak, dibuang. Ya. Ojo diramut, wong sing koyok ngene sampean cekeli, sampean ramut tambah ngerusak liyane. Dibuang, ini sampah, ini bangke. Tak gitu kan sama saya Mbak ini, yang kawulo apa kadang sepuhnya ini. Ya kan banyak punya teman kadang sepuh yang punya momongan kadang nom itu. Ada kadang nom kayak begitu kok jenengan pegangi, ya dibuang gitu. Wong itu bangke. Orang itu kalau sudah nggak percaya, di hatinya itu sudah ada was-was, ono nit, ya. Ono sir-sir dadap-dadap itu dibuang Mbak. Jangan dipegangi. Jenengan belani orang satu tambah rusak yang lain-lainnya. Nanti dia ngomong yang enggak sama kadang-kadang yang lainnya. Nyalakan yang enggak karu-karuan. Ya berdasarkan omongannya orang kadang sepuh dari tempat lain sama catatan yang dia sendiri enggak paham itu tadi, gitu loh. Ya repot toh kalau mau orang macam begitu dipegangi, Mbak. Akhirnya ya sadar ya, mungkin mbaknya itu kecewanya kan di situ ya. Wong sudah ikut saya selama itu, tak kasih wejangan begini begitu katanya paham. Ketemu kadang sepuh yang lain kena omongan gitu kok bisa omongan saya ini loh Pak hilang semua. Kok malah percaya sama omongannya mereka yang ketemu baru semalam dengan dalih katetani Romo ya kan? Ya apa? Ya apa? Kayak begitu itu masih dipegangi orang kayak begitu. Ini kan kacau gitu loh. Ya sudah, anggap aja Mbak orang itu kena hukum balik dari apa yang Mbak ajarkan. Keluar dari pesanggerannya jenengan, gitu aja. Jadi jenengan tenang. Ngapain mikirkan orang satu? Nggih?
Nanti tak kasih nomor hashtag saya. Kalau jenengan ingin tahu lebih banyak tentang apa itu hukum belok ya. Plus dengan hukum balik yang saya jelaskan tadi ya. Yang mungkin jenengan baru dengar sekarang ya. Kalau kadang nom saya semuanya sudah pernah dengar, sering dengar karena itu sering saya wejangkan sama kadang-kadang nom saya. Masalah itu ya. Sampun nggih. Nggih. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.